Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video Pak Agung Gumilang Pratama, Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat, penempatan tugas SD Negeri 1 Toto Wonodadi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sebelumnya Pak Agung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kepada adik-adik semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang dilaksanakan di rumah aja tetap mendapat hikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, di video kali ini Pak Agung akan mendongeng sebuah cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu adik-adik sudah pada kenal kan dengan beliau. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud yang merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman diperintahkan kepada Bani Israil untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar. Selain itu, Nabi Sulaiman juga mewarisi tahta dari ayahnya, yaitu Nabi Daud, yang melanjutkan menjalankan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karena Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman itu banyak sekali. Salah satunya bahwa Nabi Sulaiman dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan dan bisa berbicara dengan makhluk halus. Ada sebuah kisah nih yang menceritakan tentang pada saat itu ketika Nabi Sulaiman dengan pasukan sedang melintas di sebuah perjalanan, tiba-tiba seekor raja semut itu mengucapkan salam kepada beliau. Ketika beliau selesai menjawab salam, beliau menjawab salam. Setelah itu beliau menyuruh berhenti semua pasukannya. Terima kasih ya Sulaiman, baginda raja, kau telah memberhentikan pasukanmu sehingga kami tidak terpijak untuk masuk ke dalam liang kami. Nabi Sulaiman menjawab, tidak apa-apa, silakan kau dan anggotamu masuk ke dalam liang rumahmu. Selanjutnya pasukan Nabi Sulaiman dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Itu sekelintir kisah beliau dengan percakapan dengan seekor semut. Selanjutnya ada lagi, ketika beliau di rumah saja, seperti kita yang menjalankan ibadah, belajar dan bekerja dari rumah. Nabi Sulaiman menjalankan semuanya di rumah saja. Beliau kangen dengan seekor burung. Ketika dia memimpin sebuah rapat besar di mana seluruh makhluk dikumpulkan dari golongan jin, binatang, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Hari itu Nabi Sulaiman tidak melihat satu ekor burung yang bernama burung hudhud. Nabi Sulaiman menanyakan kepada semua pasukan yang ada di situ, kemana burung hudhud? Kata salah satu orangnya, entah Nabi Sulaiman, beberapa hari ini kami tidak melihatnya. Sampai pada suatu ketika apel besar telah selesai, burung hudhud datang. Tapi sebelum itu Nabi Sulaiman sudah mendakwah terlebih dahulu. Dia mengatakan, saya akan menyembelih hudhud apabila dia datang. Akhirnya Nabi Hudhud datang. Kenapa Nabi Sulaiman tidak jadi menyembelihnya? Karena burung hudhud membawa berita atau membawa kabar kepada Nabi Sulaiman. Begini kabarnya. Wahai baginda raja, ketika saya terbang melintasi sebuah negeri, saya melihat sebuah negeri yang elok, cantik, bagus sekali, dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Tapi saya, ratu dan rakyatnya menyembah matahari. Di manakah kau lihat negeri itu, hai hudhud? Di sebelah sana, baginda raja, kata burung hudhud. Dengan seketika Nabi Sulaiman menulis sebuah surat, yang di dalam surat tersebut Nabi Sulaiman menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selesai menyebutkan lafaz tersebut atau menuliskan lafaz tersebut, Nabi Sulaiman mengutus hudhud untuk membawa surat tersebut ke Ratu Balqis. Begitu mendapat perintah dari baginda Raja Sulaiman, akhirnya burung hudhud terbang membawa sepucuk surat tadi menuju ke istana Ratu Balqis. Sampai di sana, adik-adik tahu apa yang terjadi? Burung hudhud menyampaikan surat itu ke hadapan Ratu Balqis, kemudian dia terbang kembali. Ketika pada saat itu Ratu Balqis sedang duduk termenung, didatangi oleh seekor burung hudhud yang membawa surat dari kerajaan lain. Tak kalah Ratu Balqis membuka surat tersebut, Ratu Balqis meminta para penasehat, para pasukan
para menteri di kerajaannya untuk menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana menanggapi surat ini. Dan tahu apa yang terjadi? Ada sebagian yang menteri mengatakan, kita serang saja Ratu, kerajaan yang telah menantang kita. Jelas-jelas isi surat tersebut adalah menantang. Kita harus datang ke sana dan tunduk di hadapan Sulaiman. Maklumlah, menteri tadi belum tahu tuh siapa Nabi Sulaiman yang sebenarnya. Dengan kata lain, siapa tadi? Si menteri tadi belum mengenal siapa Nabi Sulaiman. Singkat cerita, Ratu Balkis memutuskan keputusan. Oke lah, baik rakyatku dan para menteri di staf penasehat. Lusa kita pergi beramai-ramai ke sana. Berita keberangkatan Ratu Balkis sudah diketahui oleh burung hudhud. Dengan sigap dan cepat burung hudhud terbang menemui Nabi Sulaiman. Sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, apa yang kau bawa, hai hudhud? Tanya baginda Raja Sulaiman. Saya membawa berita bahwa rombongan Ratu Balkis dan pasukannya serta para menteri akan datang kemari. Baiklah, saya akan mempersiapkan segalanya. Tak kala selesai mengucapkan hal itu, burung itu terbang pergi jauh. Setelah itu, Nabi Sulaiman mengadakan rapat besar kepada para menteri. Setelah rapat besar berlangsung, lalu tidak apa yang terjadi. Salah seorang Nabi Sulaiman mengajukan tantangan. Siapa yang bisa memindahkan singgah Ratu Balkis dalam sekejap untuk kesini? Datanglah. Kala itu jin Ifrit datang menemui Nabi Sulaiman. Saya sanggup yang mulia. Sanggahan Ifrit dibantah oleh seorang pemuda soleh yang sampai saat ini juga udah ketahui namanya, cuma jarang sekali disebutkan di dalam sebuah cerita. Pemuda tersebut mengatakan, saya lebih cepat daripada jin Ifrit. Tak kala pemuda tadi berdoa, belum sempat Nabi Sulaiman mengedipkan mata, singgasana Ratu Balkis yang sudah ditinggalkan ratunya dan pasukannya berjalan menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Pada saat itu juga Nabi Sulaiman menyuruh dan menyeru kepada semua anak buah yang ada di istana, pasukan, pengawal kerajaan, serta makhluk-makhluk lainnya untuk membuat istana yang mirip dengan kerajaan Ratu Balkis. Dengan sekejap mata semua pekerjaan dapat diselesaikan dan tampak dari kejauhan rombongan Ratu Balkis tiba datang menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Begitu sampai Ratu Balkis sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka tahu apa yang terjadi? Ratu Balkis kaget dan terbangun-bangun. Oh, inikah kerajaan Nabi Sulaiman itu? Ketika dia melewati singgasana, beliau kaget. Loh, ini bukan singgasana saya. Dalam hati beliau, dalam hati Ratu Balkis tadi, dia mengira itu adalah singgasana. Tak kala begitu melintasi sebuah tempat di mana di bawahnya ada air mengalir yang ada ikan dan sebagainya, banyak binatang di dalamnya. Nabi Sulaiman hanya melihat, sedangkan Ratu Balkis sambil menyingsingkan kakinya hingga terlihat betisnya. Tak kala Nabi Sulaiman memperhatikannya, Ratu Balkis tersipu malu dan menyadari kebodohannya. Nabi Sulaiman berkata, itu hanya kaca yang bawahnya ada aliran sungai. Pada saat itu Ratu Balkis merasa sangat malu sekali dengan kebodohannya. Hari berhari dan berlalu berganti bulan. Akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman. Singkat cerita, Ratu Balkis mengikuti agama Nabi Sulaiman dan menganut kepercayaan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kejadian misterius juga terjadi. Banyak para ulama sependapat dan banyak yang berpendapat bahwa kematian Nabi Sulaiman itu terjadi ketika setelah menikah dengan Ratu Balkis. Demikianlah sekilas cerita adik-adik tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kesimpulan tersebut, dari cerita tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya
kebesaran yang kita miliki itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua di rumah, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan pantang menyerah, di rumah aja, jangan kemana-mana. Pak Agung akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.